Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Harapan yang sama juga saya berikan untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Salam buat keluarga. Ya, semoga baik-baik, tetap semangat dengan saya Bung Ropan, dan tetap saya akan menginformasikan tentang tim nasional kita, terutama menghadapi 4 pertandingan sisa nantinya di 2025 antara Maret dan Juni. Ada Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Dan hari ini ya, saya coba untuk mengangkat bagaimana Pak Erick Thohir sudah merencanakan untuk Indonesia sebagai penyelenggara Piala Asia sebagai tuan rumah 2031, karena 2027 Arab Saudi menjadi tuan rumah, dan kita itu sudah langsung lolos ke Arab Saudi. Jadi tidak melalui kualifikasi, ya teman-teman pasti tahu semua, karena 18 tim yang masuk ke ronde ketiga di Piala Dunia Zona Asia itu semua udah pasti lolos. Ya, yang tersisi sampai di putaran kedua ya termasuk Thailand, Vietnam, Malaysia, semua itu yang ada di Asia Tenggara harus kualifikasi. Ya, jadi kita bersyukur bahwa tim nasional kita itu langsung masuk. Ya, suatu kebanggaan tentunya kita melalui Piala Asia nantinya di Arab Saudi, kita berada ya di posisi 18 besar. Tinggal menunggu lagi, mungkin ada 6 tim ya, yang akan masuk ya, untuk melengkapi di 24 tim, tapi fokus akan ke sana. Nah, tahun 2031 kita penyelenggara tunggal yang diajukan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir sudah tanda tangan, juga termasuk oleh Pak Sekjen Pak Yunus Nusi sudah tanda tangan dan sudah mengirim surat ke AFC bahwa kita ingin menjadi tuan rumah ya, seperti 2007 yang lalu di mana kita menjadi tuan rumah bersama dengan Thailand, ada Vietnam ya, bersama-sama di Asia Tenggara ketika itu. Dan sekarang kita tunggal saja, tidak menggandeng siapapun. Semoga ya kita berdoa bersama Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi ini masih proses bidding ya, kata Pak Erick, ya kita bersabar aja, kita doakan bersama semoga ini bisa terwujud ya, kita sebagai penyelenggara tunggal. Tapi harus melalui bidding ya, karena banyak juga yang ingin menjadi tuan rumah tentunya penyelenggara. Nah, untuk tim nasional kita yang sedang bersiap ke melanjutkan ronde ketiga nantinya, tentunya banyak harapan-harapan dari masyarakat. Kalau kita menarik kaleidoskop terakhir bahwa sepak bola kita sedang terbang tinggi, sedang naik ya untuk tim senior. Ya, dengan adanya pemain-pemain diaspora tentunya ini menambah daya tarik sepak bola Indonesia lebih bergairah lagi. Ya, di tangan Ketua Umum Pak Erick Thohir, di tangan pelatih kepala Sintayong, ada manajer Pak Sumarji, semua komponen ini bersatu untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi teman-teman ya, saya ingatkan pada teman-teman, kalaupun sekarang ada muncul riak-riak yang banyak ya, ada pro kontra soal STY, soal federasi, soal PSSI, marilah kita bersama-sama untuk menyambut tahun baru nantinya. Boleh berbeda pendapat, tetapi semua ini hanya untuk mempersatukan ya. Kita semua biar semangat mendukung, mensupport tim nasional. Itu saja buat kita agar sepak bola kita tetap maju, karena sekarang sudah bagus ya. Ketika euforia itu ada di atas, masyarakat sudah banyak berduyun-duyun datang ke stadion ya. Tidak seperti dulu lagi. Sekarang bahkan perempuan itu paling banyak, ibu-ibu, anak-anak datang membawa keluarga nonton stadion. Suatu pemandangan yang luar biasa. Ini juga terjadi di luar negeri, dan sekarang kita karena kerinduan ya masyarakat Indonesia ini untuk melihat sepak bola kita maju dengan kedatangan pemain-pemain seperti Jai Itzes, Calvin Verdong, ya Tom Haye, ya Martin Pas, Ragnar Oratmangun, Mes Hilgers, Kevin Dix, Eliano, semua sudah berkumpul untuk bisa bersama-sama dengan pemain-pemain sebelumnya kan, ada Justin Hubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Sain Patinama, ya, kemudian Rafael Struy kan sudah lebih dulu. Jadi kedatangan pemain-pemain tambahan ini ya membuat masyarakat itu terbius di sini untuk apa? Wah, terobsesi ya. Maksudnya untuk bisa mendukung timnas kita. Apalagi kalau bermain di GBK. Wah, itu luar biasa atmosfer GBK. Banyak pemain-pemain kita yang sudah sekarang menjadi warga negara Indonesia seperti Jai Itzes, El Capitano yang menjadi kapten tim nasional itu tercengang mau lihat. Termasuk dengan pemain-pemain lainnya ya, yang sama-sama kalau kita tahu habis pertandingan kan menyanyi lagu-lagu yang membuat kita membakar semangat. Indonesia luar biasa memang. Nah, itu kita harapkan bersama-sama, masyarakat kita dukung lah ya untuk tim nasional ini. Kalah menang tetap timnas kita dukung ya. Apapun yang terjadi kita dukung. Apalagi bicara soal STY,
Ya kita memberikan kesempatan ya, untuk STY membawa tim ini sampai kita berharap lolos, karena kesempatan itu ada untuk lolos langsung ke Piala Dunia sebagai urutan kedua. Ada, kita hanya 1 poin di belakang Australia. Ya, Australia 7, kita 6. Penentuannya ada di Sydney. Kita akan bertarung dengan Australia. Satu, kalau kita imbang saja, peluang tuh terbuka untuk langsung lolos menampingi Jepang. Paling tidak kita berada di posisi ketiga atau keempat untuk melanjutkan perjalanan ke ronde keempat ya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi oke lah kita memberikan dukungan, boleh mengkritik apapun itu wajar, tapi kritik membangun. Ada solusinya di sana ya, jangan menghujat habis-habisan, apalagi bilang untuk ada apa-apa sedikit stay out. Ya nantilah itu urusan federasi ke depan. Kalau memang rintangan ini dianggap gagal semua, kan tentunya adalah tertuang dalam kontrak ya, kita tidak tahu. Tapi saat ini ya, saya mungkin minta kepada teman-teman semua masyarakat Indonesia untuk mari bersama-sama bersatu, ya, bergandengan tangan mendukung timnas senior. Karena di 2025 ini penentuannya ada di situ. Ada 2 pertandingan kandang kita, Bahrain dan Cina. Kita ambil 6 poin, sekarang kita sudah dapat 6 poin. 12 poin, bagus. Apalagi kita dapat 1 poin lawan Australia, 13 poin. Itu enak buat kita. Kalau kita bisa menang melawan Australia, wah, saya pikir kita langsung lolos itu. Udah peringkat kedua udah pasti di tangan ya, karena kan Australia sama Arab yang menjadi lawan kita kuat itu akan bermain melawan Jepang, bahaya, sulit untuk mengalahkan Jepang. Bahrain yang sedang bagus-bagusnya di Piala Teluk, mengalahkan Irak semua, mengalahkan Arab Saudi. Mereka nantinya akan tanggal 20 Maret yang akan datang 2025 akan ketemu dengan Jepang kalau menang langsung lolos ya. Jepang pasti menang karena main di Bahrain aja Jepang udah hajar 5-0 Bahrain, apalagi main di markas Jepang, dan Jepang booking 3 poin sana dapat ambil ya, pasti lolos dengan 19 poin. Saat ini mereka akan dapatkan dari 16 poin ya, pasti tim asuhan Moriyasu ini akan melenggang. Nah itu keuntungan buat kita sebelum kita menjamu Bahrain datang ke Stadion Gelora Bung Karno. Jadi itu teman-teman ya, kita memberikan support juga kepada Pak Erik sebagai ketua umum yang sudah bersusah payah ya membangun tim nasional ini dengan baik. Jadi kolaborasi antara Pak Erik, STY, dan pemain diaspora kita itu sudah oke, sudah bagus, dan mari sama-sama ya kita menopang mereka semua untuk satu tujuan merah putih ini bisa melanjutkan perjalanan semakin bagus di 2025. Karena tanpa ada kerjasama yang baik di antara semua ini akan sulit ya, makanya tiga-tiga ini kuat. Pemain diaspora seperti Jai dan kawan-kawan itu ya, termasuk ya ada yang ada itu semua karena STY yang minta ya, STY yang minta kehadiran mereka. Messi, Hilgers, Kevin Dixon terakhir masuk itu semua karena STY, apalagi yang sebelum-sebelumnya kan STY yang sehingga mereka ada, makanya mereka tentunya bertarung juga buat STY ya untuk ini. Nah untuk sampai ke sana Pak Erik itu mengakomodir mereka bisa datang pemain diaspora ini untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, karena ada usulan dari STY juga, saya mau pemain ini, dan semua sudah diikuti ya untuk STY. Maka STY harus bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena pemain-pemain kita sudah pemain-pemain yang bagus, kalau bisa dikatakan bagus. Apalagi kalau penambahan oleh Romani masuk, ada beberapa juga masuk, misalnya ya itu untuk datang lagi ya Emiliano Yonatas dan Mauro Silstra, siapapun itu yang datang, kita akan semakin kuat. Karena kalau kita bisa lolos, itu Pak Erik sudah bilang, kita akan datangkan pemain-pemain yang baik. Kan bertarung di Piala Dunia nantinya, kalau lolos ke Piala Dunia itu tidak gampang, harus ada kualitas yang grade A betul semua bermain. Jadi ada keseimbangan di antara pemain starting 11 dan juga yang ada di bench. Itu yang menjadi pemikiran dari Pak Erik, untuk kalau kita lolos harus ada pemain, mau tidak mau penambahan itu harus ada, karena tidak mudah untuk bermain. Jangan jadi hanya pelengkapnya, hanya datang ke sana kemudian kita dihancurkan ya, diobok-obok. Jadi tidak boleh, harus betul-betul tampil dengan maksimal. Dan itu yang ada di kepala Pak Erik. Ya marilah kita mendukung semua mimpi-mimpi ini ke depan, dan juga kinerja dari STY. Semua pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain yang ada, pemain Indonesia bermain di Liga 1, kita support mereka. Karena mereka pun yang dipilih itu adalah pemain-pemain terbaik. Rizky Ridho dan kawan-kawan, kita harus dukung mereka, sehingga mereka bisa belajar banyak ya, untuk termotivasi seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain seperti Calvin Verdong dan Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Jai Ises dan kawan-kawan semuanya. Jadi kita berdoa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, teman-teman ya. Itu yang menjadi harapan saya, dan juga saya pikir harapan dari semua masyarakat
Indonesia terhadap tim nasional kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.